Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selanjutnya, Pasti bisa. tetap semangat, pasti bisa. Tetap semangat. Iya, sehat semuanya anak-anak? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita berjumpa lagi dalam belajar kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan Pak Irfan. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita. Mari untuk mengawali belajar kita agar belajarnya menjadi berkah, belajarnya bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan belajar kita, masih melanjutkan tentang pelajaran yang lalu, yakni pelajaran tentang malaikat-malaikat Allah. Pada kesempatan yang lalu, kalian sudah belajar mengenal apa itu makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian kalian juga belajar menghafalkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, kita hari ini juga akan belajar tentang malaikat-malaikat Allah, tapi lanjutannya di bagian yang kedua, yakni menerima keberadaan malaikat Allah dan perilaku apa saja yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Dua hal ini akan kita bahas. Ya, mengingatkan kembali rukun iman ada 6. Ya, 6 ya Mbak Sis ya. Ya, rukun iman ada 6. Ya, dan iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang keberapa? Kedua. Ya, diingat baik-baik. Anak-anak wajib hafal 6 rukun iman dan urutan yang keberapa. Kita akan lanjutkan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar makna beriman kepada malaikat Allah. Juga kita belajar tentang mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui nama-namanya ada berapa kemarin? 10. Ada 10 malaikat Allah. Gitu kan lagunya? Diketahui. Oh, kita nyanyi ya. Kita nyanyi ya tanpa musik dulu. Tanpa musik. Kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Ada 10 malaikat Allah yang wajib diketahui. Mereka dicipta dari cahaya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil
peniup sangkakala, Israel pencabut nyawa, mungkar nakir yang bertanya di alam kubur, Robib pencatat amal yang baik, Asid pencatat yang buruk, Ridwan penjaga pintu surga, Malik penjaga pintu neraka. Itulah 10 malaikat, wajib diketahui semua. Kan Pak Irfan berikan tugas untuk menghafalkan ya, pakai lagu lebih bagus ya. Oke, yuk sekarang pakai lagu. Nyanyi semua ya. Ada 10 malaikat Allah yang wajib diketahui. Mereka diciptakan dari cahaya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Yang keras suaranya. Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israel
oke. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan belajar kita tentang menerima keberadaan malaikat Allah. Seto, tolong dibacakan ini. Amati dan ceritakan ilustrasi gambar berikut. Ini ada anak yang sedang seakan-akan dia batin. Di dalam hatinya berkata, apa perkataan anak ini, Mas Seto? Ya Allah, Engkau kirimkan kepada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Ya, terima kasih. Jadi ini anak ini dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang ada di samping kanan kiri yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita. Ya, jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Jadi ini adalah seorang anak yang menerima keberadaan malaikat Allah. Karena dengan adanya malaikat Allah, terutama malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatannya, dia berdoa, jadikan aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Karena setiap perbuatan mesti ditulis, dicatat sama malaikat. Kalian pun juga harus seperti anak ini. Ketika kalian berbuat baik, dicatat malaikat Raqib. Ketika berbuat buruk, dicatat malaikat Atid. Maka kita selalu dalam pengawasan Allah dan pengawasan malaikat Raqib dan Atid. Nah, lalu anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Ada 10 nama malaikat tadi yang harus kita ketahui dan kita hafalkan. Dari mana kita tahu? Nah, kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, oleh karena itu anak-anak, bagaimana cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat? Caranya bagaimana? Biar, oh ya, ada malaikat di sekitarku. Ada malaikat yang menjaga pintu surga. Ada malaikat yang menjaga pintu neraka. Ada malaikat mungkar nakir yang siap di alam kubur menanyai orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana cara kita mengakui dan menerima keberadaan malaikat Allah? Minta tolong Mbak Naomi untuk dibaca nomor 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Ya, oke, terima kasih Mbak Naomi. Cara kita menerima keberadaan malaikat Allah adalah kita punya keyakinan yang pasti. Yakin betul, percaya betul, diingat betul bahwa setiap saat kita harus takut dan ingat kepada Allah. Kenapa? Karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Setiap perbuatan akan dapat balasan. Kalau perbuatan baik dapatnya pahala, kalau perbuatan buruk dapatnya dosa. Dan itu nanti di akhirat akan ditimbang. Mana perbuatan yang paling berat timbangannya? Nah, kalau perbuatan yang ternyata paling berat timbangannya adalah perbuatan baik, maka kita dengan rahmat Allah akan dimasukkan ke surga. Tapi ternyata timbangan amal kita yang paling berat adalah timbangan keburukan karena kita di dunia selalu melakukan keburukan, maka kita bisa saja masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Harus yakin setiap saat aku diawasi Allah, meskipun dalam kondisi sendirian. Kita takut, ingat pada Allah,
karena ada yang mengawasi. Yang kedua, Mbak Iva. Banyak mengingat kematian. Ya, banyak mengingat kematian. Jadi terutama orang-orang yang sudah dewasa ya. Kalau anak-anak ngapain ingat kematian? Ingat anak-anak bahwa yang meninggal itu tidak harus yang sudah tua. Ada anak-anak meninggal, bayi baru lahir juga meninggal, anak SD ya meninggal, SMP meninggal, SMA ya meninggal, kuliah ya meninggal, orang dewasa bekerja yang meninggal, orang yang tua meninggal dunia banyak. Maka kita banyak mengingat kematian, pasti kita akan mati. Karena setiap 20 menit sekali, berapa menit sekali Mbak Iva? 20, Pak. Setiap 20 menit sekali, malaikat Israel, malaikat maut, itu selalu mengawasi dan mengintai kita. Ini nanti yang akan aku cabut nyawanya. Jadi kita selalu mengingat kematian, dan pasti dengan seperti itu sholat 5 waktu nggak bakalan bolong. Lanjutkan yang nomor 3. Cara yang ketiga, Mas Luki. Gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam salat berjamaah. Ya, terima kasih Mas Luki. Jadi yang ketiga cara kita menerima keberadaan malaikat Allah adalah apa? Gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat. Senang melakukan pekerjaan perbuatan itu malaikat akan mendoakan kita kepada Allah. Misalnya belajar, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini, malaikat yang ada di sekitar kita ini berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk kita. Jadi salah satu doa malaikat itu berada di majelis ilmu saat kita belajar menuntut ilmu. Juga ketika kamu menyambung tali silaturahim, mengunjungi saudara atau sahabat, itu malaikat juga akan mendoakan. Juga ini yang mungkin anak-anak jarang atau bahkan mungkin belum pernah melakukan, tidur dalam keadaan suci. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita berwudu sebelum tidur. Tidur, berwudu dulu, sehingga tidur kita dalam keadaan suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci, mau tidur wudu, kemudian ketika kita tidur terlelap, kita tidak batal wudunya, maka akan didoakan oleh malaikat. Dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Artinya kita berangkat ke masjid, ke musola ketika sholat berjamaah itu awal. Nah, terutama nanti kalau anak-anak sudah dewasa, sudah balik ya. Kalau anak-anak memang masih dianjurkan untuk tidak di depan, tapi stopnya di agak ke belakang. Nanti kalau kalian sudah dewasa, berusahalah kalian berada di barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Inilah 3 cara kita menerima keberadaan malaikat Allah. Ya, ada yang mau bertanya? 1, 2, dan 3. Sudahkah paham? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sesudah kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah, lalu perilaku apa yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah? Amati dan cerita gambar berikut. Saya minta tolong untuk kira-kira sekilas saja gambar-gambar ini apa yang mereka lakukan ya.
Gambar yang pertama, Mbak Riana. Gambar yang paling kiri. Anak kecil memberi uang kepada yang meminta-minta. Kepada peminta-minta. Ya, terima kasih Mbak Riana. Jadi ini anak ini bersedekah. Melakukan kebaikan dengan bersedekah, memberi uang kepada peminta-minta. Oke. Kita lihat gambar yang di tengah. Gambar yang di tengah, coba lihat Mas Rangga. Apa yang dilakukan pada gambar ini? Bersalinan sama orang tua. Bersaliman sama orang tua. Berarti mau berangkat ini ya. Berangkat sekolah, terus berpamitan dengan orang tua, saling mencium tangan orang tua. Oke ya, terima kasih Mas Rangga. Yang gambar terakhir, Mbak Destia. Ini yang gambar terakhir ada apa ini? Temannya sedang sakit dijenguk. Temannya sedang sakit dijenguk. Jangan hanya dijenguk saja, tapi juga didoakan. Nah, ya, ditambahi sendiri tidak apa. Sudah bagus, terima kasih Mbak Destia. Ini ada teman yang sakit terus dijenguk. Ya, jadi 3 gambar ini contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Sudah jelas. Tolong Mas Prabu, coba ceritakan kembali. Ini tadi ada apa Mas Prabu? Memberi uang. Memberi uang atau sedekah. Sedekah. Yang gambar nomor 2? Pamit sama orang tua. Pamit sama orang tua, ya, cium tangan belum berangkat sekolah. Gambar nomor 3? Menjenguk teman yang sakit. Menjenguk teman yang sakit dan mendoakannya. Ya, bagus. Terima kasih Mas Prabu. Ya, hebat-hebat semua. Oke, jadi ini tadi adalah gambar anak yang sedang bersedekah. Apapun yang bisa kalian sedekahkan, sedekahkan. Tidak harus nunggu kaya, ya, tidak harus menunggu jadi orang kaya terus bersedekah. Setiap hari usahakan sedekah meskipun hanya 100 rupiah. Tapi itu sangat berharga bagi orang yang membutuhkan. Dari Iva 100, Seto 100, Luki 100, Destia 100, Rangga 100, dari Naomi 100, kemudian Reana 100, Prabu 100. Nah, kira-kira dapatnya berapa itu? Sudah banyak kan? Nah, anak-anak, berikut ini juga penjelasan yang menguatkan perilaku tersebut. Mbak Chelsea, kita jelaskan suka bersedekah. Suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain, ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat, ini HR, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, terima kasih Mbak Chelsea ya. Jadi suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama ini dikuatkan dengan perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sampaikan, tidak ada satu hari pun, berarti setiap hari, pada saat para hamba atau manusia ini bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Jadi setiap kalian bangun pagi,
termasuk orang tua kalian bangun pagi, kita semua bangun pagi, langsung malaikat turun. Ada dua malaikat turun. Yang satu berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Jadi kalau dia melihat orang itu kemudian bangun pagi, lalu kemudian dia berusaha untuk berinfak semampunya, maka didoakan malaikat, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Gantinya tidak sepadan, tidak sama, tapi gantinya berlipat-lipat, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kamu sedekah hari ini sedekah 1.000 rupiah, maka akan diganti oleh Allah berdasarkan doa malaikat ini. Digantinya minimal 10 kali lipat. Berarti akan diganti 10.000 atau 700 kali lipat atau sampai 700.000 kalau kita mau sedekah 1.000. Nah, tentunya gantinya Allah itu tidak dengan uang, tapi juga dengan kita diberi kesehatan. Itu ganti orang berinfak. Kita dijaga rumah kita dari angin puting beliung, dari banjir, dari bencana, kita disehatkan sehingga tidak keluar uang kan. Kalau kalian sakit beli obat berarti butuh uang, berarti keluar uang. Dengan sehat kalian bisa menghemat uang. Itu gantinya dari Allah salah satunya. Atau juga bisa langsung ganti rezeki berupa uang. Memang orang tua kalian dimudahkan mendapatkan rezeki. Nah, ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh malaikat kepada orang yang mau berinfak atau bersedekah. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Nah, malaikat yang satunya lagi, dia akan berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Nah, ini malaikatnya sadis ini, mendoakan yang pelit, sing kikir, ora gelem sedekah, berikan kebangkrutan saja ya Allah. Meskipun dia kaya, SB caranya ya Allah, bangkrut ke. Nah, maka ini pelajaran kita agar senang bersedekah. Suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Sekecil apapun yang kita bisa, tidak harus nunggu kaya raya. Sedekah kepada orang yang membutuhkan. Susah bersedekah kepada orang, sedekah masuk ke kotak amal masjid. Tidak harus banyak-banyak, tapi rutin. Diusahakan tiap hari ya 100, nggak ada uang 100 susah nyarinya, 500 atau 1000. Rutin seperti itu, menyisihkan uang saku kalian ya, uang jajan kalian. Atau dikumpulkan dulu setiap hari, dijalangi, kumpulkan nanti kalau sudah banyak, misalnya satu hari kok 1000, dalam 30 hari kan sudah 30.000, sedekahkan. Susah menyedekahkan, sedekahkan sama orang tua. Bapak, Ibu, ini ada sedekah dari aku. Silahkan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan ya kamu ya, dibalik ke lagi tuh, dibalik ke jadi makanan 30.000. Boleh enggak seperti itu sedekah kayak gitu? Boleh, enggak apa-apa. Karena orang tua itu sedekah yang paling wajib adalah sedekah kepada keluarganya, kepada anaknya. Jadi jangan dulu bersedekah kepada orang lain. Kita lihat kanan kiri di dalam anggota keluarga kita harus disedekahi. Nah, kalian boleh sedekah sama orang tua, boleh. Kalian jalangi sehari 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, dapat sebulan 30.000, kasihkan orang tua. Kasihkan orang tua. Ini aku sedekah sama bapak, aku sedekah sama ibu. Nah, nanti gantian ibunya yang bapaknya bersedekah, belikan makanan. Ini bapak ibu sedekah buat kamu. Sedekah buat kamu, makanan. Nah, alhamdulillah. Itu sudah dapat doa dari malaikat ya. Ini yang pertama. Jadi kita harus menjadi orang yang suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Kita lanjutkan yang kedua.
Yang kedua, Mbak Naomi yuk. Gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, misalnya berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sebagaimana Allah berfirman. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 18. Bagaimana bunyinya? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, terima kasih Mas Eto. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu Raqib Atid. Kita ngomong apapun dicatat, melakukan apapun dicatat. Maka kita harus gemar menjalankan perintah Allah. Perintahnya dilaksanakan. Gemar itu senang, hobi. Misalnya apa? Berbakti kepada orang tua. Bantu orang tua semampu kalian. Kalian mumpung di rumah sudah hampir 1 tahun. Lakukan tiap hari aktivitas nyapu rumah untuk membantu orang tua. Cuci piring, minimal piringmu sendiri yang kamu pakai untuk makan. Juga menghormati guru. Termasuk ini kalau Pak Irfan sedang nerangkan, jadi dengerin ya. Dan menghargai kepada sesama, kepada sama teman dihargai. Nah, selain itu mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya. Karena ini masih dalam kondisi pandemi corona, ya kalau ada yang sakit cukup didoakan dari jauh. Mengunjungi saudara atau tetangga, yang tetangga terdekat saja ya saudaranya, kita kunjungi. Di situ ada malaikat yang selalu mendoakan. Baik, ini tadi 2 hal anak-anak yang menjadi penjelasan, menguatkan perilaku-perilaku yang harus kita lakukan dalam rangka kita beriman kepada malaikat Allah. Suka bersedekah, dan gemar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah Allah sholat, lakukan. Larangan Allah apapun, berkata kotor, ya berkata jorok, berdusta atau ngapusi atau bohong, ditinggalkan. Baik, adakah yang mau bertanya anak-anak? Tidak. Tidak. Pak Irfan mau tanya dulu, silahkan dijawab ya. Pak Irfan mau tanya, sejak awal sampai akhir kita sudah belajar 2 pertemuan malahan. Di pertemuan sebelumnya bagian 1 dan bagian 2 hari ini. Pak Irfan mau tanya, malaikat itu jumlahnya ada berapa yang harus diketahui? 10. 10 ya, ada 10 malaikat yang harus kita ketahui, dan malaikat yang selalu mengawasi kita setiap 20 menit jalan lewat depan kita, steward 20 menit steward, siap mencabut nyawa kita yang nanti suatu saatnya tiba. Siapa namanya? Malaikat siapa? Israel. Israel. Enggak pakai M. Siapa? Israel ya, malaikat Israel. Iya. Kemudian
Malaikat itu bisa mati enggak? Malaikat bisa mati enggak? Salah satu sifat malaikat. Tidak mati. Kapan matinya? Malaikat pasti akan mati. Cuma matinya tidak sekarang. Betul sekali Mas Prabu. Saat hari kiamat. Jadi saat hari kiamat nanti malaikat akan mati. Dicabuti kabeh karo malaikat Israel. Dan malaikat Israel nyabut nyawanya sendiri ketika hari kiamat. Oke. Anak-anak, Pak Irfan akan memberikan tugas. Nanti tugas ini juga akan Pak Irfan berikan di Google Classroom. Ada 10 soal ini seputar tentang malaikat. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah berapa. Malaikat termasuk makhluk Allah yang selalu titik-titik terhadap perintahnya. Termasuk ini sampai nomor 10. Yang terakhir tadi kita bahas dalam hadis anjuran bersedekah itu tadi ada malaikat. Nah, gimana doanya malaikat tadi? Nanti Pak Irfan akan berikan di Google Classroom. Siap? Siap. Siap. Baik. Sekali lagi Pak Irfan bertanya. Adakah yang mau bertanya? Ya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Karena sudah paham semua, kita akan tutup pelajaran kita hari ini biar berkah, mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan berdoa. Ya. Jika berdoa mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Pak Irfan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terus semangat untuk belajar. Pak Irfan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.